Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang sangat saya banggakan, semoga kita semua semakin Allah limpahkan rahmah dan karunia-Nya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional, yang diambil dari materi PPKN kelas 8 bab 4 bagian C. Mari kita simak bersama-sama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Pada materi kali ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Teman-teman yang sangat saya banggakan, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia meliputi 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi Kemerdekaan. 1. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. 2. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. 3. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. 1. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. 2. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. 3. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. 4.
sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. 5. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. 6. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, antara lain narkoba, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. 7. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. 8. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. 9. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. 10. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. 7. Nilai ketaatan hukum. Kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Teman-teman yang sangat saya banggakan, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain: 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. 2. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan. 5. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudera, Hindia dan Pasifik,
menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. Hal ini menjadi modal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. 9. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Teman-teman yang sangat saya banggakan, demikianlah pembahasan materi PPKN. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.